Oke, baik kita mulai ya Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, jadi ini cuman Ustazah Latifah ya yang ini ya. Ada yang dampingin enggak yang lain? Iya, Oh ya enggak apa-apa, boleh. belum ada. Nah, oke berarti enggak apa-apa. Berarti biar biar masnya biar nyambung diskusinya gitu kan. Enggak apa-apa. Ini. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama nanti aplikasinya itu, ini saya tutup dulu ya. Aplikasinya itu kan karena Ustazah Latifah belum pernah membuka ya, itu aplikasinya itu basisnya pakai web seperti internet. Oh ya, Nah, jadi nanti di sini kalau komputernya Ustazah Latifah yang jadi server, maka nanti diketikkan localhost. Localhost, oke. Oh, sebentar, salah. Localhost. Nah, oke, maka nanti akan masuk ke sini. Sebenarnya ini banyak aplikasinya, bukan sekedar keuangan saja ya. Jadi ada perpustakaan gitu segala macam. Jadi kita masuk dia di keuangan sini. Nah, di keuangan saya logout dulu. Masih pakai password yang lama. Jadi nanti passwordnya itu kalau password yang super adminnya itu pakai Jibas. Jibas, passwordnya password. Nah, terus nanti masing-masing akan dapatkan kita kasih username. Jadi misalnya Ustadz Prio sendiri, nanti Ustadz siapa? Ustadz Harjo masih di situ. pasti. Saya Ustadz ada masuk. Yarjo. Nah, seluruhnya lah nanti itu akan mendapatkan akun masing-masing. Jadi caranya masuk juga ke yang sama tadi. Lokalos nih ya. Oke, kita ketikkan lokalos nanti bisa jadi alamat. Nah, yang kita kerjakan tuh di dua ini, akademik sama keuangan. Keuangan untuk masalah ngatur besarnya uang, akademik itu untuk mengatur guru-guru, ustadz-ustazahnya yang bisa mengakses aplikasi, terus sama siswa. Jadi urusannya di sana. Jadi passwordnya sama kayak Hmm, tadi ya, Jibas password. Nah, kemudian yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita masuk ke akademik dulu. Akademik. Nah, ini untuk keuangan sudah disetting karena ini sebenarnya settingan yang lama ya. Sudah pernah pelatihan di alasan, jadi ini tinggal menjelaskan aja ke Ustazah. Jadi langkahnya itu yang pertama adalah klik pegawai. Jadi kalau misalnya Ustazah belum ada di sini kan, dibuat di sini Latifah. Tambah misalnya ini. Saya tambah ya, Latifah, Latifah misalnya gitu. Nanti dilengkapi aja yang lain. Yang penting ntar NIP-nya ini NIP nih. Ini adalah kode loginnya nanti. Bisa jadi ini pegawai, bisa jadi yang lain. Misalnya Ustadz Diharjo itu 3001. Yang Ustadz Latifah tak buat 3002. Nah, terus jenis kelamin perempuan, tempat lahir di mana saja? Selama kan, Pak. Seluma ya. Seluma. Iya, Tanggal tanggal 5, 5 bulan 6 eh, Juni Juni. Tahun 198. 98. 98. Iya, Oke. Agama Islam, suku Serawai. Jawa. Oh, Jawa. Oke. Oke, setelah ini masukkan foto bisa. Tapi nyusul aja bisa nih. Yang penting masuk dulu ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Hmm, Nah, Ustazah kalau mau mencoba dari sana juga bisa. Ini sudah online. Ustazah buka di ini ya. Ini tak kirimin di enaknya sih dua dua ini sih, dua dua. 2 laptop ya. Iya, yang satu buka, yang satu langsung praktek gitu kalau ada. Oh, Ah, ada Pak. Kalau itu saya pinjam dulu. Nggak apa-apa, pinjam aja dulu. Cuman saya ini bisanya cuman sampai jam 2.45 paling lama, gitu aja. Oh Ah, ya, nggak apa-apa. sambil jalan aja kalau ada yang bisa nganterin atau ustazahnya yang harus ngambil? Saya harus ambil dulu sebentar. Ya enggak apa-apa ambil aja. Ini di WA tuh sudah ada ini. Atau di HP bisa juga di HP untuk bukanya. Ustazah Zoom lewat HP.
gitu loh. Oh iya, iya, saya zoom lewat HP. Ustazah zoom lewat HP, laptopnya untuk pakai gitu. Berarti, Sama. berarti saya keluar dulu ini, Pak. Nggak apa-apa, keluar dulu, login lagi pakai HP. Oh iya, iya, Pak. Oke, gitu aja. Silakan, nggak apa-apa. Oke, sudah? Connect lagi ya, Ustazah ya? Iya, udah, sudah, Pak. Heeh. Itu, sebentar. Berarti ini kalau langsung masuk ini ya, Pak ya? Hmm? Ini langsung masuk ya? Ya langsung dibuka aja lewat link itu tadi. Link saya kirim di WA Ya tuh. udah, Pak. Nah, oke, sebentar. Apa? Oke, tadi udah masuk ke sini kan di laptopnya? Udah, Nah, sudah, Pak. tampil itu, nah terus oke. Ustazah boleh pakai akun yang tadi, ketikan Jibas password. Akunnya yang mana, Pak? Nah, ntar. Tadi kan masuk sampai sini ya. Nah, ini kita cobakan dulu nih. Nah, tadi Ya, ini. Oke, masuk. Masuk. Masuk ini tadi kan? Ini namanya diabaikan dulu ya. ya. Terus masuk ke sini, masuk ke akademik dulu. Oke. Karena Ustazah sebagai Iya. manajer itu atau gini, ntar tak anukan dulu ya. Boleh Jibas, klik Jibas, ketik Jibas, Jibas, udah. Jiba, sudah, Pak. Nah, sebelahnya ini ketik kayak gini tulisannya password, cuman P-nya huruf kecil. Password. Passwordnya itu. Password. Ya, Udah, P. Pak. Masuk ya. Nah, nanti kan masuk ke sini dia. Sini ya. Sama kan tampilannya? Halo? Iya, Pak. Sama kan? Oh, di sini nih tampilan. Sama. Iya. Gini tampilannya gini. Iya. Oke. Nah, jadi tahapannya yang pertama itu ngikuti tanda panah ini aja. Jadi klik pegawai berarti isikan daftar pegawainya. Kalau sudah, Iya. ah, balik lagi. Kita isikan departemennya. Apa ada yang departemennya ada apa aja gitu loh. SDIT, yayasan, SMPIT, SMP ada dah. Iya. Ada. Itu apa? Pesantren. Pondok pesantren. Nah, Iya. ini kita ganti aja nih, kita ganti jadi pesantren. Oke. Nih, yayasan ini sebenarnya di bagian paling terakhir aja nih. Transaksinya dikit. Nomor 7 sudah dipakai. Nomor 8. Ini, Pak. Tambah depan. Udah ya, SDIT, pesantren sudah. Apa lagi? TKIP. TKIT, yang BC ini nomor 6. Pesantren nomor berapa tadi? Diurutkan dulu, pesantren nomor 5. Pesantren buat nomor 2 aja, nomor 2. Oh, 2 sudah digunakan siapa ya? Ini berarti. SDIT nomor 1 kita buat urutan paling atas.
Nomor 2 itu pesantren. Pesantren nomor 2. Oke. Terus TK dulu ya. BC ini nomor berapa sih? Oh, BC itu nomor 4 aja nanti. Nomor 4. TK nomor 3. TK nomor 3. Oke, BC nomor 4. Sudah. Yayasan nomor 5. Oke, sekarang ini kita aktifkan semuanya. Pesantren diaktifkan. Kalau kemarin tidak aktif nih. TKIT diaktifkan. Ini business center tidak usah diaktifkan dulu. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke referensi di awal tadi, departemen sudah. Nah, sebenarnya di sini identitas sekolah. Ini kan sudah diisi ya, SDIT alasan. Pesantren berarti nanti diisikan di sini, diklik di sini, diedit gitu. Nanti bisa Ustazah ngulangnya ya. Ini kan saya rekam, nanti Ustazah lanjutkan aja. Klik di sini, masukkan datanya semuanya. Jadi, oke. Kita orientasinya sekarang di SD dulu Ustazah ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang departemen sudah, identitas sekolah sudah, semester kita lihat. Semester sudah ada. Semester sudah ada. Kita delete aja keterangannya. Terus kemudian kita lihat lagi tahun ajaran. Nah, tahun ajaran ini kita ubah aja jadi tahun ajaran 2000. Yang baru aja 2021, 2022. Ini tahun 2021. Kita mulai dari 1 Juli aja. Sampai tahun 2022 di bulan Juni tanggal 30. Simpan. Oke. Ini tahun ajaran ya. Kita lanjut lagi referensi. Sudah ke tingkat sekarang. Tingkatnya masih tetap. Ini kelas 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4. Bukan kelas ya. Nah, kalau kelas itu 1A, 1B, 1C gitu lah. Ini tingkatnya. Ini tingkat 1 dan seterusnya. Kita geser lagi angkatan. Nah, angkatan ini berarti sekarang ada angkatan 2002. Nah, ini kita ubah ya 2021. Ini diubah lagi di 2022. 2020. Oke. Terus ini 2019. Sekarang kelas 3 dia kan? Oke, terus 2000 nomor 4 2018. Nomor 5 2017. 2017. Yang terakhir adalah 2016. Yang kelas 6 sekarang. Oke, selesai. Sampai di sini kita geser lagi angkatan ya, sampai tadi. Semuanya sudah, sekarang kelas. Nah, kelas itu kita buat dulu. Kelas 1 itu ada 2 kelas kan? Oh, ini kurang 1A-nya berarti. Kita tambah di sini 1A. Kelas 1A. Kapasitas. Oh, ini wali kelasnya dulu, ini kita buat sementara aja. Kapasitas 28, simpan. Dah, kelas 1U ada 1A, 1B. Biar sama, itu kita samakan aja model penulisannya. 1B kasih spasi. Oke, terus tingkat 2. Tingkat 2 ada berapa kelas? AB juga kan? Iya. Nah, berarti 2B. Kelas 2B. Wali kelas pegawai juga. Wali kelasnya pegawai, kapasitas. Nanti kalau guru sudah masuk semua itu wali kelasnya guru ya, data pegawainya. Sekarang kan belum ada data ini. Kelas 3 ada apa? AB? Iya. Tambah. Kita buat 3A. 3A wali kelas. Dua 28.
Oke, sekarang ini kelasnya 30, kelasnya 3B. Oke, kelas 4 sekarang. Kelas 4, Satu kelas. satu kelas. Kelas 4 juga. Wali kelas. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5, sama, satu kelas ya. Ya. Kelas 5. Kelas 5. Oke. Terus yang terakhir kelas 6. Kita buat di sini. Kelasnya kelas 6 aja buat. Oke, kelas 6 sudah. Berarti ini kondisinya semua settingan sudah oke, sudah selesai. Sekarang ini kita backup dulu supaya nanti kalau ada salah kita bisa balik. Fungsi backup itu, jadi settingannya ini kita simpan. Jadi satu file yang kecil sekali, tidak sampai 1 mega. Nanti kalau salah, kita bisa balik lagi ke situ. Tutup. Sudah kita backup. Ini oke. Satu kita buat apa judulnya? Judulnya adalah data akademik. Oke. Setting akademik dan keuangan. Oke, belum ada data siswa dan tagihan besar. Oke, sekarang ini sudah. Langkah berikutnya kita mengimpor data siswa ke sini. Supaya nama siswanya masuk. Atau sebelum itu kita cek dulu ya di keuangannya. Keuangannya ini jenis penerimaannya. Nih. Oh, ini kita ubah dulu. Supaya ustazah tidak pusing, kalau ini dipisah-pisah nih yang lama ini. Uang bangunan masuk ke sini. SPP. Jadikan satu aja ya. Halo? Ya, iya Pak. Ini uangnya dijadiin satu aja ya. Maksud Boleh. ustazah gimana sistem keuangannya yang kebayang prosesnya? Uang itu apa? Diterima di SD, habis itu bisa langsung dipakai SD atau harus setor ke yayasan dulu? Uang diterima di SD, terus setor ke yayasan. Kalau ada pengeluaran? Kalau ada pengeluaran, kalau saya biasanya ya ditulis aja, nanti dilaporkan ke bendahara yayasan. Nah, berarti uangnya kan bisa ngambil dari yang diterima kan? Ya. Bukan
Yang terjadi seterusnya harus mau kayak gitu apa gimana? Ya, Gitu aja ya, biar praktis ya. Oke. iya. Oke, kas bendahara penerima. Oke, ini semuanya kita masukkan ke kas bendahara penerima aja. Kita edit dulu. Jadi semua uang masuk itu masuk ke kas bendahara penerima. Kas ini aja lah, kas tunai aja kita ganti namanya. Ntar kita ganti nama kasnya adalah kas tunai. Mana kas bendahara penerima tadi? Ini kan seharusnya ada ini. Kas bank mana kas bank? Oh, tak tambah lagi lah 1 0 biar paling atas 101 kas tunai. Oke, simpan. 102 itu kas bank. 102 itu kas bank. Berarti uangnya ada dua ya, Ustazah. Uangnya ada di kas tunai sama kas bank. Gitu. Iya. Nah, terus kita setting dulu. Ini kalau ada penerimaan, ini jenis penerimaannya di sini. Klik penerimaan, ngatur jenis penerimaan, apa aja yang akan masuk. Dari siswa, misalnya ini kita ubah, kalau ada uang bangunan, itu masuk ke, diambil dari, uangnya, kalau ada yang bayar uang bangunan, uangnya akan masuk ke kas tunai. Gini. Oke, yang kedua ada yang bayar SPP kayak gitu juga, semuanya masuk ke kas tunai. Masuk ke kas tunai. Oke, terus kalau program tahunan sama juga kita ubah ke kas tunai. Kan bayarnya cash Ustazah ya, banyak ya. Iya. Nah, kalau kecuali banyak yang transfer. Ini kita pilih ke kas tunai. Oke, terus ini seragam itu ke kas tunai. Kas tunai. Program tahunan itu juga kas tunai. Sudah lama ganti bendahara saja? Buku? Belum. Baru tahun ajaran ini lah, Pak. Oh gitu. Sudah selesai laporannya? Laporan serah terimanya udah ketemu enggak? Biasanya jarang ketemu tuh. Laporan gimana, Pak? Laporan keuangan yang lama udah beres? Belum. Yang kali kemarin kalau melalui ini aplikasi ini nggak ada. Dia emang karena pusing mereka mikirnya Mbaknya dengan sistem ini. Iya. Kalau pakai ini nanti praktis kok sebenarnya. Banyak faktor sih, nggak usah kita bahas lah di sini. Oke, semua berarti uang bangunan ya. Jadi kas tunai ngambil sini, terus uang bangunan. Nah, terus kita masuk ke pengeluaran. Nah, jenis pengeluaran kita edit juga. Nah, jenis pengeluaran itu hanya ada dua. Kalau nggak ngambil uang bos, dia ngambil uang kas tunai. Ya. Gitu loh. Nah, jadi ini nanti diganti semuanya. Yang selain dan ngambilnya kas bos ini, ambilnya dari kas tunai, ini diubah nih. Ini diubah, jadi sebelum dipakai Ustazah ya, sebelum dipakai transaksi ini harus diubah. Artinya semua uang itu, kalau sampai halaman 1, nah, artinya semuanya ini diubah pakai kas tunai. Halaman 2 ini kas bos, kas bos, kas bos. Nah ini contoh kepramukaan ini. Kita ambil dari kas tunai. Selain kas bos itu diambil dari kas tunai. Kas tunai. Halaman 2 lagi nih. Nah, ini juga kayak gitu, Ustazah. Kas insentif SDIT kita kasih. Ini kan soalnya sistem lama ya. Maksudnya settingan-settingan lama.
Kita ubah. Terus ini nanti Ustazah lanjutkan ya. Selain dana pokoknya yang selain dana bos, kasnya ini. Nah, ini contoh ini kas buku kan? Ini Ustazah ambil aja dari kas tunai semuanya. Selain yang dari kas bos, itu ambil dari kas tunai. Oke, tadi halaman berapa? Halaman 2 ya. Sekarang halaman 3. Nah, ini kas pemeliharaan kendaraan. Itu dari kas tunai. Kan sudah ada kendaraan sekarang kan? Ya. Kas tunai. Halaman 3. Mana lagi? Kas bos, kas bos, kas bos, kas program tahunan nih, BBM. BBM nomor 26. Ambil di kas tunai. Oke. Terus nomor 3. Nah, ini honor kegiatan dari kas tunai. Halaman 3. Mana lagi tadi? Peralatan rumah tangga, ini oke. Halaman 4 lagi. Halaman 4, kas sekolah lah ini. Setoran keyayasan ini ambil aja dari kas tunai. Ambil dari kas tunai. Ustazah nanti kalau putus nyambung lagi ya, zoomnya dengan link yang sama ya. Iya, iya. Oke, kas tunai. Keempat, kas bos, kas bos, kas bos, kas program tahunan ini. Ganti juga kas tunai. Oke, terus nomor 4, beban portofolio. Itu sama juga, ambil dari kas tunai. Nomor 4. Ini beban kalender. Dari kas tunai. Oke. Nomor 4, foto raport sama juga. Nanti saja selesaikan yang halaman 5 ya. Pengeluaran. Kas tunai. Pokoknya selain yang dari kas bos, itu ambilnya dari kas tunai gitu aja. Oh, ini tinggal ini kok. Kas tunai. Oke. Terus nomor 4. Ini. Kas. Oke, sudah. Ini tak backup lagi. Backup sekarang. Tadi kan belum cek ya. Oke, nanti kalau TK beda lokasi ya, TK? TK beda lokasi, Mas. Oke, berarti servernya masing-masing aja ya, di laptop masing-masing aja ya. Ini selesaikan yang SD dulu lah ya. Iya, iya. Nah, nanti atau pesantren Ustazah Latifah juga bendaharanya? Untuk saat ini iya sih. Oh gitu, ya sebenarnya sama sih kalau bisa
bisa digabung ya, enggak apa-apa pesantren. Yang TK? Ya, Yang TK siapa? yang TK, nah saya kurang tahu Pak. Oh gitu. Berarti kecuali TK ya. Sekarang berarti tanggung jawab Ustazah ini aja, dua itu aja. SD sama TK. Ya, Nih ya, ya Pak. akademik dan keuangan SD. Oke. Berarti nanti ini di pesantren kayak gitu juga, pesantren nanti buat penerimaan dan pengeluaran sama dengan SD. Saya selesaikan dulu. Nah, berikutnya kita kembali ke akademik. Siswa ini belum masuk, maka caranya kita klik di sini ada aplikasi namanya impor data siswa. Ini. Oke, ini aplikasinya. Cuman sebelumnya kita cek dulu data tadi sudah oke belum, data siswa ini. Nah, ini kita pisahkan gini aja, nama lengkap. Oke, insert. Ini 1A. 1A. Ini 1B. 1B. Di mana lagi? Di ini 2A. 2A. Itu 2B Pak. 2B untuk lihat 2B. 2A di atasnya. Ya. 2A belum dibuat nih berarti. Nih. 2A. Terus 3A. 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 Terus nih 3B. 3B. Terus kelas 4. Kelas 4. Kelas 5. Satu lagi kelas 6. Nah, sekarang NIS-nya kita pakai nomor ini aja ya. NIS-nya. Ya. NIS-nya pakai nomor ini aja kita. Sementara. Jadi kalau mau tambah lagi tidak apa. Sekarang ini datanya ini harus dalam bentuk filenya Excel 2007 97 2003. Ini tipenya. Oke, simpan, save, udah. Kita kembali ke aplikasi tadi, di bus import tadi, impor data siswa. Kita cari filenya. Filenya ada di, oh ini kamera tadi yang bermasalah. Kita masukkan di sini master data siswa. Kok Ma'arif sih salah ya? Dil Al-Ahsan. Al-Ahsan Seluma mana ya? Kelihatannya bagian atas. Oh, di bawah. Oh, bagian ini. Oke, data siswanya. Oke, sekarang kita baca file. Baca file. Kita lihat dari baris datanya dari baris keempat. Baris keempat. Ini maksudnya. Data pertama kan baris keempat. Terakhir baris ke-228. Oke. Sekarang NIS-nya kita masukkan di kolom A. Oke, pas. Kemudian ini apa nih yang masuk ke sini ya? Oh, ini kelasnya adalah. Nama ada di kolom C. Nama di kolom C. Kita simpan aja, masukkan. Pratayang data. Oh, internet saya tidak stabil nih. Nah, yang pertama adalah dari kelas 1 nih. Datanya dari
nomor 2, ini nomor 2 kan, sampai nomor 24. Nomor 2 sampai nomor 24. Oke. Terus angkatannya 2021 kelas 1A 21 Juli tanggal 12 maksudnya. Oke. Kelas 1A ini ya. Oke. Save. Sekarang kelas 1B. 1B itu dari baris ke-27 sampai baris ke-50. Kelas 1B. Oke. Sekarang angkatan 2020 kelas 2. Kelas 2A itu dari baris ke-53 sampai baris ke-74. Kita klik simpan. Oke. Kelas 2B 2B dari 78 sampai 100. Oke. Sekarang kelas 3. 3A dari gabung lagi berarti. Dua dua tiga tujuh. Oh, beda. Oh, sudah. Tanya Bung lagi, udah masuk ya. Oke. Dari mana tadi? Sampai di kok lupa saya? Kelas Oh, kelas. Pindahkan tadi ya. Kelas berapa tadi ya? 4 atau 3B. 100-an tadi itu. Kelas angkatan. Kelas 3 enggak salah. Ntar kita cek aja di sini. Kesiswaan kelas 3 udah belum ya? Oh, belum. Masukkan kelas 3 lagi. Kelas 2 udah. Kelas 3. Kelas 3 angkatannya kelas 1, 2, 3. Oke, 2019. Kelasnya kelas 3. 3A. 3A itu dari 104 ke 124. Oke, kita simpan. 3B. 3B itu dari 127. 3B 127 sampai 132. Di mana? 145. 145. 3B. Oke. Sekarang kelas 4, 148
angkatan 2018, kelas 4 ini ya, 148 sampai 166. 166. Oke ya, simpan. Oke, kita lanjutkan kelas 5. Pak, nggak ditampilkan layarnya kayak tadi, Pak. Oh, belum tampil ya? Astagfirullahaladzim. Iya ya, kok lupa. Perasaan udah tampil. Udah tampil? Udah, Pak. Oke, nah sekarang kita lihat, ini makanya harus gandengkan yang ini loh. Oke, kelas 5. Nah, kalau kayak gini kan bisa ketahuan. Oke, continue. Kelas 5 2017 itu dari 152 sampai 178. Oke, kita klik simpan. Hop, 100 baris ke 152 sudah dipakai. Tutup 152. Baris ke 152. Jangan-jangan udah kelas 5 nih. Kelas 5. Oh, belum. Berarti kita cek dulu. 152 kita buat A. Kelas 5. Loh, sudah nih masuk ke kelas 4 jangan-jangan. Jangan-jangan masuk ke kelas 4 ya nih. Kelas 4. 150. Mana ya? 150. Kelas 5. Belum ada isinya atau ke kelas 6 tadi? Belum. Kok sudah dipakai katanya ya? Cari data siswa. Cari siswa 152. Nggak ada nih. Apa tadi katanya? Baris ke 100. Oh, sudah barisnya. 169. Salah ini tadi. Dari baris 169, maksudnya 169 sampai baris ke 178. Gitu. Oke. Terakhir, kelas 6, angkatan 2016. Kelas 6 itu dari baris ke 198. Yes, 100. Kok tadi 178 ya? 195 seharusnya tadi itulah. Salah kelas 4 nih. 178 berarti sini 179 sampai 195. Tambah dulu kelas 5 tadi. Kelas 5 dari 100 ini 195 17. Oh ini 179. 179. Oh iya, tadi salah tuh. Kelas 6 lagi. Kelas 6 itu 179. 198, salah lagi ya. Sampai 225. Kelas 6. Oke, sudah. Data siswanya sudah masuk. Berarti ini seluruhnya. Kalau kita cek di sini, pendataan siswa, kelas 1, kelas 6, ada kelas 5, kelas 4,
sudah. Kelas 3 kan oke. Kelas 2 oke. Nah, sekarang kita backup lagi supaya nanti kita punya data. Backup tuh menyimpannya gitu ya, Pak? Ya, betul, nyimpan, save. Restore itu mengembalikan. Oke, tutup. Kita kasih nama nomor 2. Kok ini ya, nomor 2 adalah setting, salah. Setting akademik SD, akademik dan keuangan. Oke, data keuangan, data siswa SD. Oke, TK belum. Apa pesantren belum ya? Nih kita biar ingat nanti kalau dengan save. Oke, langkah berikutnya sekarang saja tahu kan besar bayaran seluruhnya ya. Iya. Sekarang kita masuk di keuangan. Di keuangan ini kita masuk di penerimaan, diklik besaran, masukkan besar bayarannya. Nah, ini kan masih sama rasanya besarannya ya. Besaran ininya. Apa jenis penerimaannya kan masih sama kan SPP. Iya. SPP ini seharusnya SPP bulanan. Bener nih harusnya kasih ini nama SPP bulanan SDIT gitu. Sebulan berapa kelas 1? Ini kelas 1 dulu nih. Kelas 1 150.000. Masukkan di sini berapa? 250. 200 putus-putus 250.000. Terus total pembayaran itu 250 kali 12. 2 juta 3 juta ya. Ya. Selama 1 tahun. Kita klik simpan. Oke. Ntar, jangan sini dulu. Kita lihat laporan keuangannya dulu di sini. Ini kan nama siswa udah masuk, kita cek. Ini belum ada transaksi ya. Karena masih kosong, kita baru masukkan nama siswa. Nah, sekarang langkah berikutnya yang tadi tertunda barusan. Masukkan besar bayarannya. Untuk kelas 1 dulu seluruhnya. Kelas 1 misalnya bayaran SPP. Kita klik total bayarannya adalah 3 juta. Cicilannya sebesar 250.000. Oke ya. Kita klik simpan. Oke. Nah, sudah ada 47 siswa. Nah, sekarang kalau kita lihat laporan keuangan, maka di sini akan muncul piutang SPP 141 juta. Artinya apa? Kalau uang yang masih ada sama orang tua siswa belum dibayarkan itu sebesar 141 juta. Sampai situ oke saja ya? Itu 141 juta itu untuk semuanya kan? Kelas 1 karena baru kita masukkan besaran kelas 1. Ya. Maksudnya untuk 1 tahun ini. Jadi kalau semua siswa kelas 1 itu bayar, dapatnya segini gitu loh. Ya. Tambahkan lagi. Nah, ini selesaikan seluruhnya saja. Saya contohkan 2 aja ya. Saya contohkan 2. Nanti saja yang menyelesaikan. Misalnya apa? SPP, uang bangunan. Ya. Uang bangunan berapa? Yang jadi masalah itu uang bangunan tuh ada yang berbeda, Pak. Gimana, Pak? Tidak apa-apa, masukkan aja dulu. Standarnya berapa? Nanti kita edit. Kalau kelas 1 3 juta. Kelas 1 3 juta. Udah, tidak apa-apa. Cicilannya mau dibuat berapa? Mau dibuat bulanan atau harus bayar 2 kali selesai gitu? Ya, kalau untuk uang bulanan itu dalam jangka waktu sebenarnya sekitar 6 bulan. Tapi ya terserah mau bayar berapa gitu.
Ya udah dianggap 250.000 ya cicilannya ya. 1 tahun atau 500 lah per bulan kalau 6 bulan. Oke, set gitu ya. Kelas 1A, pembangunan simpan. Oke. Dah, terus saya lanjutkan lagi. Uang bangunan sudah seragam. Seragam berapa? Uang seragam itu berbeda Pak antara laki-laki dan perempuan. Tidak Kalau apa-apa. laki-laki itu Banyak yang mana? 100, Yang laki-laki berapa? 1.100.000. Jumlah siswanya banyak yang laki-laki atau perempuan? perempuan kurang Berapa? belum Pak juga ya. 1 juta? Berapa yang laki-laki tadi? Tidak apa-apa 1 juta sih. Laki-laki sekitar 100. Oke, besar cicilan kita buat misalnya berapa ya? 300. Dah, simpan. Oke, kita selesaikan kelas 1 ya. Nanti ustazahnya menyelesaikan yang kelas berikutnya. Program tahunan. 600.000 per 600. bulan. Hah? Masa per bulan? Per tahun Pak. Nah, berarti 50.000 kan? Iya 50.000 benar. Oke. Terus iuran program tahunan sama nih. Sama kan? Sama Pak. Oh, Ya, sama. Harus dihapus berarti nanti. Nanti kita hapus. Infak bulanan. infak bulanannya itu semua siswa berbeda Pak. Oh, gitu. Ya, karena ada yang misalnya mampu tiap bulannya 5.000, 10.000 sampai 20.000 gitu. Tapi itu Ada yang wajib. 50.000. Iya, setiap pembayaran SPP. Oh, Misalnya gitu. 250 kuali ini 50.000 berarti 270.000 gitu. Oh, gitu. Ya wes, ini tak buat ini aja ya. Nanti diedit masing-masing ya. Itu sukarela atau wajib? Besarannya sukarela, cuman Wajib dibayarkan. setiap bulan Oh, oke. ya. Rata-rata berapa rata-rata yang paling banyak? Kalau untuk anak kelas 1 itu 20.000. Wes, 20.000 aja. Nanti diedit Ya, masing-masing. karena udah 20.000 sebulan berarti kan? masing-masing. Berarti 20.000 sebulan kan? Kalau 10 bulan 200 berarti 240.000 setahun. Kita. Gitu ya? Oke. Infak bulanan sudah buku. Bukunya 1.250. Cicilannya kita buat ini yang ini aja ya, 5 bulan aja ya. 6 bulan selesai, Ya. 200 lah. Oke, set cicilan pertama sama dengan 0. Simpan. Oke, yang dihapus tadi ini berarti kan cuma satu ya. Ini program tahunan aja ya, iuran program tahunannya dihapus. Iuran program tahunan ini, oh ini ada pendapatan infak. Kok larinya ke pendapatan infak ya? Infak bulanan. Kok larinya ke pendapatan infak gitu loh. Ini infak, oh bukan. Iuran program tahunan, program tahunan. Sama ini ya. Oh yang di atas, Iya. yang di atas yang dihapus. Yang tadi udah kepake soalnya. Oke. Udah ada lagi yang tambahan kan? Sudah. Oke, nah ini iuran sukarela. Iuran sukarela itu adalah iuran yang tidak wajib bayar sama siswa. Misalnya kelas dia naik kelas 1 kan dapat baju. Nah, pas naik kelas 2 atau naik kelas 3 ternyata dia bajunya sempit, maka dia beli baju tambahan namanya. Loh kok akademik harinya? Nah, keuangan dulu.
Keuangan. Oh, ini keliling-keliling dulu kalau ini sini nih. Buat lama nih. Tunggu dulu. Ntar di localhost saja. Localhost keuangan. Pantas lama prosesnya. Keuangan oke. Nah, itu kan sudah tadi ya, satu kelas, satu angkatan. Sekarang saya backup dulu. Nanti kelas 2 sampai kelas 6 Ustazah yang melanjutkan ya. Ini saya contohkan kelas 1 aja. Halo? Ya Ustazah ya, tahu ya? Maksudnya nanti yang melanjutkan kelas 2 sampai kelas 6 itu saja memasukkan besar bayarannya. Ini kan nanti ada rekamannya nih. Ustazah ikuti itu aja nanti kalau lupa. Oke, terus ini sudah kita kasih nama. Mana yang terakhir tadi? Nomor 2. Oke. Kita tambah di belakangnya. Baru kelas 1 SD yang ada besar tagihan. Dah. Sekarang saya akan mencontohkan. Artinya apa? Masing-masing kalau kita lihat di sini ini baru data kelas 1, laporan neraca. Oke, sampai di sini oke ya. Ini berarti dari kelas 1 aja ini dapatnya segini nih. 431 juta. Oke, sekarang saya mau simulasi. Ntar tabungan siswa sudah ada belum? Jenis tabungan. Kas tabungan, oh sudah ada. Oke, sekarang kita mau simulasi. Ada orang tua datang, bayar, ya. Oh, bentar. Kita lakukan penyesuaian dulu. Yang berbeda-beda tadi apa? Seragam ya. Seragam beda-beda kan, putra putri kan? Halo? Halo, iya Pak. Seragam kan beda ya kalau putra sama putri kan? Ikhwan akhwat. Ya, Nah, kita cek di sini dulu. Untuk yang diubah, kita ubah dulu mana yang berbeda. Misalnya seragam. Kita cek di sini. Nah, ini angkatannya harus pas nih. Kalau angkatannya 2020 enggak mau muncul dia kelas 1. Angkatannya 2021. Nah, ini harus pas. Jadi ini kalau per kelas kayak gini. Kalau misalnya kita mencari siswa daripada susah nyari kelasnya, itu kita klik di sini aja. Misalnya contoh Ahmad. Kita cari ada yang namanya anaknya Ahmad. Nah, maka semua yang punya huruf A, H, M itu langsung muncul. Tinggal diklik aja misalnya gitu. Gitu ya. Loh kok seragam belum ya? Siapa tadi yang belum tadi? Oh, ini kok masuk ke sini ya kelas 6 ya? Oh, betul ding. Bukan. Kelas 6 yang belum masuk ya. Yang sudah itu kelas 1 ya. Oke. iya. Sorry. Nama Oke. Ini kan kita di kelas 1. Baru ingat balik. Afifah ini kan ahwat kan? Berarti benar 100 Iya. juta 100. Nah, yang laki-laki kan ini, misalnya Albiansah nih. Berapa dia? enggak Pak, yang laki-laki 1.100.000, yang ahwatnya 1.300.000. Oh gitu, berarti ini kan kita ubah yang Afifah 1.300.000. Iya. Nah, ketika ngubah ini, itu harus misalnya keterangannya adalah, ini harus diisi alasan perubahan data, dibuat di sini penyesuaian data. Artinya menyesuaikan data kan? Iya. Kalau ini tidak diisi, tidak akan bisa disimpan ini. Tombol ininya tidak keaktif. Oke. Contoh kedua, Alisa nih. Alisa ini 1.300.000 kan? Iya. Kita ubah 300. Ini diklik tidak mau nih. Nah, harus mengisikan alasan perubahan data. Kita buat aja penyesuaian data. Oh iya. Nah, berarti Ustazah harus melakukan itu untuk semuanya nanti, semua siswa setelah dimasukkan besarannya. Kalau ada yang berbeda. Nah, Iya. terus beda halnya SPP, ada yang beda enggak SPP? SPP ada juga yang berbeda untuk seragam, SPP, uang bangunan, infak itu berbeda. Nah, dia ada 2 macam. Dia itu karena diskon atau gimana? Contoh SPP. Karena
uang bangunan itu yang berbeda, misalnya ada kakak adik gitu nah Pak. Jadi Oh, kelas 6, di sini kelas tetap 3 aja gitu. dibuat Ustazah. Contoh, kalau uang bangunan, contoh misalnya uang bangunan. Uang bangunannya itu kita contohkan gini, siapa yang dapat diskon ingat enggak namanya? Siapa misalnya? Salah satu aja lah, misalnya nih, Alisa ini adalah eh, kakak adik gitu ya. Ya. Nah, maka di sini kita lakukan cicilan pembayaran pertama sebesar ini, tapi didiskon. Nah, misalnya gitu, orang tuanya nanti bayar berapa coba? Kita masukkan diskonnya dulu gitu loh. Masukkan diskonnya dulu. Dia jadi bayar cuman bayar eh, Sejuta, sejuta lima sejuta lima ratus, puluh. sejuta lima ratus Ya. ya. Maka kita tambah cicilan. Kita buat di sini. Cicilannya itu adalah sebesar 1.500.000. Diskonnya sebesar 1.500.000. Gitu. Oh. Oh. Nah, atau berarti kan dia sudah melakukan transaksi tapi kita tidak terima duit kan? Nol kan? Iya. Iya. Nah, kita klik simpan, simpan. Oke, saya buktikan di sini. Saya buktikan di laporan keuangan, di laporan neraca, kayak gini. Nah, jadi akan muncul sini. Kita belum terima uang kan, bener ya? Bener Iya. enggak? Nah, kita belum terima uang. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, di buku besar, itu sudah ada diskon. Ini, subsidi uang pembangunan, ini kan? Oh iya iya iya. Nah, jadi untuk semua yang diskon itu bukan dikurangi, beda dengan baju tadi. Baju itu kan bukan diskon. Iya. Nah, kalau misalnya yang perempuan 1.300.000, yang laki-laki 1.200.000 itu bukan karena diskon, tapi memang harganya yang memang segitu, gitu loh. Iya. Nah, jadi untuk semua item SPP kayak gitu juga. Jadi kalau ada potongan, contoh, Diva ini SPP-nya dapat potongan 50%. Kayak gitu Iya. ya. Nah, itu caranya bisa kayak tadi. Berarti ini bayar dulu total bisa tambah cicilan misalnya sebesar berapa? 1.500.000 kan? Ini Iya. separuhnya 1.500.000. Nah, Oh, maksudnya itu ya besaran cicilannya sejuta. iya dia dianggap sudah Mas, bayar selaku sebesar 1.500.000 tapi itu diskon itu loh. Pak, Hmm? SPP. Iya SPP ini kan? Nanti ya iya. Ini Bapak nulisnya 1.500.000, nanti nggak balance Ada tulisannya. dua cara nulisnya. Yang pertama itu kita selesaikan dulu diskonnya selama 1 tahun. Oh, Atau tiap bulan saja pas dibayar misalnya bulan Juli nih. Ini kalau dia mau dipotong sekaligus 1 tahun. ya Cara yang kalau tadi. memang sekaligus. Nah, Iya iya kalau iya. sekaligus setahun berarti kayak gitu tadi caranya itu contohkan ya. Kalau sekaligus tahun berarti kan total Iya. bayarnya 3 juta. Karena diskon 50% maka dianggap ada bayaran sebesar 1.500.000. Di sini 1.500.000. Nah, bayarannya diskonnya juga 1.500.000. Nah, secara realnya kita tidak menerima uang, tetapi ini akan masukkan ke parameter diskon. Gitu ya. Nah, kita buat di sini diskon 50 SPP 50%. Gitu ya. Simpan. Oke. Nah, maka pembayaran dia, sisa yang pembayaran dia adalah yang harus dibayar lagi adalah 1.500.000 gitu loh. Ya gitu ya. Halo? Halo Saza. Ya Pak. Nah, Ya. itu cara pertama. Nah, sekarang ini normal. Cara yang kedua normal. Dengan cara normal, setiap bulan. Misalnya di bulan Juli, dia nyicil. Dia bayar SPP. Di sini dia dapat diskon 50%. Berarti kan 125 diskonnya ya. 125, Hmm, gitu ya. iya iya. Nah, berarti kan dia bayar cuma 125.000 kan? Iya. Nah, kita buat di sini misalnya SPP Juli 2021. Kayak gitu juga bisa. Oke, simpan. Oke. Nah, kayak gitu. Itu pembayaran bulanan ya. Nanti print datanya di sini, ngeprint nyatanya. Klik cetak. Nah, ini kwitansinya nanti.
Oh, langsung gitu ya, Pak ya? Ada kwitansinya langsung di print. Oh, iya, iya, iya. Kalau mau beli printer itu aja, printer kayak di Alfamart gitu, yang kecil itu enak. Seret, potong gitu. Oke, nah ini kan jadi bayaran SPP Juli 2021, 125.000 kan? Iya. Keterangan. Nah, keterangan sisa pembayaran 2.750.000, tapi belum didiskon. Gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Kenapa 2.750.000? Karena belum didiskon, karena tidak dipotong diskon dulu gitu loh. Nah, kalau ini setiap hari, setiap bayar, setiap bulan dia akan pemberitahuan sudah dipotong diskon 125.000. Oke. Kalau yang tadi Pak, siapa? Nah, yang tadi kita bayarkan ini kan? yang mana, Pak? Ya. Ya, yang kita bayar sekaligus kita bayarkan dulu diskonnya di awal, maka ketika dia bayar, misalnya gini ya, diskonnya kan udah dipotong nih 50%. Kewajibannya Iya. tinggal sisa 1.500.000. Kita tambah cicilan di sini. Nah, terus dia nyicil berarti kan bukan 250, nyicilnya 125 kan? Iya. 125.000. Tapi tidak diskon lagi karena sudah sebentar. Ya, karena sudah dipotong tadi di awal. Ya kan? Karena dia yang 50%-nya kan udah dipotong di awal. Kita Iya, buat di iya. sini SPP Juli 2021. Kirim SMS pembayaran. Udah. Oke. Nah, maka kwitansinya dia seperti ini. Tidak muncul sisanya. Tidak muncul apanya? Diskonnya tidak muncul di sini, tidak tertuang gitu. Oh, Mana langsung tadi? berarti itu yang bisa pembayarannya tinggal kurang segitu gitu ya, Pak ya? Iya, nah tinggal pilih mana modelnya silakan nanti Mbak Latifah milih yang mana mau modelnya silakan. Yang intinya sama tuh sih. Gitu ya. Hmm, Tapi tertangkap kan maksudnya kan? iya, iya. Oke. Paham, Pak. Mbak Latifah ininya ekonomi ya? Atau pernah belajar keuangan? Manajemen. Tentu Ah, kan keuangan itu ada mata kuliahnya analis pasti minimal akuntansi dasar ada kan? dan dasar. Oke, enggak apa-apa. Maka nyambung. Kalau kemarin Ustazah Desi agak bingung karena memang enggak punya basic keuangan gitu loh. Oke, sampai di sini sudah. Nah, berarti eh, tugas Ustazah adalah yang pertama nanti memasukkan besaran bayarannya. Ini dianggap simulasi yang pertama tadi udah ya. Masukkan besaran bayaran tadi Ustazah ya. Nanti kalau lupa, Ustazah buka aja di YouTube saya tuh, Agus Fajar, nanti tak kirimin linknya. Di situ ada banyak tutorialnya. Yang harus dilakukan adalah masukkan besaran bayarannya. Kalau yang sudah dilakukan tadi kan untuk kelas 1. Sekarang Ustazah Ya, lakukan untuk kelas 2 di sini. Kelas 2, Ustazah masukkan seluruhnya. Ini tadi kan datanya kita coba-coba dulu ya. Nanti saya iya, kembalikan iya. lagi ke posisi yang tadi, yang selesai kelas 1 belum ada besaran. Jadi itu mungkin boleh dicatat. Stepnya, yang pertama Ustazah memasukkan besaran bayaran untuk semua anak. Oke? Nah, dicatat aja. Yang pertama, Memasukkan besar bayaran untuk semua anak. berarti itu satu-satu kan, Pak ya? Iya, dikerjakan satu. Enggak, yang pakai ini tadi, sekali per kelas nih. Enggak, maksudnya yang berbeda tadi juga kan, Pak, kan ada yang Oh, enggak, caranya masukkan dulu. Kayak tadi kan masukkan dulu besar bayarannya. Itu step pertama oh ya, masukkan dari kelas 2 sampai kelas 6 masukkan seluruhnya. Pokoknya dianggap ya. sama dulu, dianggap sama. Oh iya ya, Pak ya. Semuanya dianggap sama gitu loh. Yang pertama masukkan besaran bayaran untuk semua anak. Ya, Kemudian, caranya kalau mau dicatat klik penerimaan, klik besar pembayaran. Nah, oke, masukkan gitu ya. Oke. ya Pak. Langkah kedua, klik mengedit jumlah bayaran. Disesuaikan. Mengedit jumlah bayaran. Disesuaikan. Contoh tadi baju kan. Baju Ya, disesuaikannya kayak gitu. Nah, termasuk nanti yang diskon-diskon itu mau seperti apa modelnya? Mau ditutup diskon di awal atau tiap bulan motongnya gitu loh. Konsekuensinya kalau mau dimotong di awal, bulanannya enak, tinggal langsung tanpa diskon.
Kalau misalnya dipotong per bulan, enaknya di kwitansi itu muncul pemberitahuan bahwasannya dia sudah didiskon sebesar itu. Gitu. Oke ya. Iya, Pak. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah setelah itu semuanya sudah selesai, di backup. Nah, baru melakukan pembayaran, transaksi pembayaran. Semuanya sudah diedit semuanya ya, transaksi ini tadi kan. Klik di transaksi. Iya. Nah, contoh buku juga kayak gitu. Buku masukkan semuanya. Kalau buku sama lah pasti ya. Tidak perlu diedit. Yang beda itu mungkin infak bulanan tadi. Gini kan. Nah, infak bulanan itu kan bukan karena diskon. Memang segitu kemampuannya gitu lah. Ya kan? Iya. Misalnya dia cuman, oh ternyata dia cuman si Afifah Zaidah ini cuman sanggup 10.000, maka ini harus diedit karena semua di kelas itu dianggap semuanya 20.000. Ternyata dia cuman sanggup 10.000. Udah kita Iya. buat di sini 10.000, kewajibannya 120. 20. Nah, alasan perubahan kita buat penyesuaian data. Oh, iya, iya. Penyesuaian data, simpan. Udah kayak gitu seterusnya dilakukan. Nah, terus ini dianggap selesai, semuanya sudah selesai, terus ustazah memasukkan pembayaran dulu, penerimaan, terus transaksi penerimaan. Nah, sekarang ustazah masukkan dulu yang sudah bayar kemarin untuk pembayaran di bulan tahun ajaran ini aja. Ini dianggap kita tutup mata dengan pembukuan yang lama ya ustazah ya. Iya. Artinya betul-betul kita tidak tahu, pembukuan tahun kemarin kita tidak tahu. Gitu. Jadi kita hitung sekarang kita masukkan semuanya. Kita masukkan contoh SPP. Semuanya dibayar cicilannya, dicek di buku yang sudah ditulis 1 bulan nih. Afifah udah bayar apa belum? Gitu ya. Nah, kalau di buku catatan di buku catatannya yang sudah berjalan kemarin kan sudah berjalan tahun ajaran 2021 ini kan sudah berjalan 2 minggu ya. Iya. Berarti selama sampai sekarang itu sudah dibayar belum punyanya Afifah? Ada datanya enggak Ustazah? Ada. Coba cek misalnya. Sudah bayar apa belum dia? Udah, tapi kan beberapa udah bayar berapa gitu nyicil. Ya enggak apa-apa, misalnya dia bayar sekarang nih, bayar cicilan ya, atau yang lain lah. Al-Ghazi Ya. ini, Al-Ghazi yang kita nih, dia nyicil 250.000. Ya. Nyicil 250.000, enggak ada diskon, oke, SPP Juli 2021, simpan. Oke. Udah kita masukkan semuanya mulai dari SPP, terus kemudian uang bangunan, segala macam. Itu adalah yang sudah terjadi gitu loh. Yang Oh, sudah terjadi, uangnya sudah diterima sama sekolah, eh, iya. datanya harus dicatat di sini, tetapi uangnya kita tidak tahu lagi jumlahnya berapa, di mana gitu posisinya. Iya. Gitu kan? Contoh nih, Arbiansa ini sudah bayar, anggap aja dia sudah bayar uang bangunan, 2 juta. Sekarang Ustazah megang duit tunai berapa? Misalnya 1 juta gitu, Pak. Berarti kan kita lihat di sini kondisinya. Ini sudah Ustazah masukkan seluruhnya. Kita lihat laporan keuangan, laporan neraca. Kita cek di sini SDIT. Nah, ini kas tunainya ada 2.500.000 di aplikasi setelah di entry semuanya. Gitu kan? Oke. Seharusnya kalau kas tunai ada 2.500.000 berarti kan Ustazah megang uang tunai sebesar 2.500.000. Oh, iya, iya. Ya kan? Nah, sekarang Iya. kas tunai itu harus posisinya harus sama dengan yang Ustazah pegang, uangnya SDIT itu. Bedakan tapi nanti uangnya pesantren dengan uang SDIT ya, pisahnya ya. Nah, maka ini harus disamakan. Selesai dimasukkan semuanya, kita keluarkan, kita buat pengeluaran supaya sama ini. Rekonsiliasinya di sini. Transaksi pengeluaran, di sini ada transaksi setoran ke yayasan. Berarti uang itu sudah disetor ke yayasan sebesar 1.500.000. Gitu loh. Nah, ini kan pegawai yayasan belum ada nih. Kita anggapnya misalnya Ustaz Juharjo ya sebagai yang menerima gitu misalnya. Jumlah 1.500.000 atau Ustaz Juharjo yang menyerahkan ke yayasan gitu loh. Oke, keperluan sudah digunakan
sebelum menggunakan aplikasi gitu aja kan? Iya. Nah, atau setor ke yayasan. Artinya, uang pertanggungjawaban yang 1.500.000 tadi itu ada pertanggungjawabannya di yayasan. Klik simpan. Gitu. Udah? Oke. Maka kalau dicek di sini di laporan keuangan, kita cek di sini laporan neraca. Ya, kita lihat. Pas kan? Ustazah megang uang 1 juta kan? Hmm, Jadi intinya, aplikasi itu setiap hari Ustazah sebelum pulang itu memastikan kondisinya kas tunai itu sama dengan yang Ustazah pegang gitu loh. Kalau ini sama, aman udah laporannya. Mau butuh apa? Mau butuh buku kas umum. Ustazah tinggal di sini yuk, laporan keuangan, laporan buku besar, klik di sini, udah buka aja di kas tunai nih, kas tunai. Selesai nih, kas umumnya nih. Nih, ke bawah ini. Ini yang nol ini diabaikan ya, ini harus ada pembayaran sama dengan nol. Langsung munculin, bisa diedit di Excel nih. Gitu. Piutang, rincian piutang ada di sini gitu loh. Kan enak nih. Nggak repot lagi Ustazah. oh, itu bukti yang kita masukkan tadi ya Pak ya? Ini catatannya, catatan uang yang data yang kita masukkan tadi. Oh iya iya. Iya. Kalau buktinya setiap transaksi tadi, ini langsung misalnya transaksi penerimaan, namanya anaknya siapa itu langsung bisa di print. Misalnya Oh iya. gini ya SPP tadi ya, kayak gini. Nah ini. Nah ini misalnya siapa yang sudah bayar tadi? Al-Ghazi. Nah ini, print aja sini, print. Ini kalau untuk print tunggal, kalau mau dia rinci ini untuk transaksi hari itu kayak gini. Kalau mau dia rincian banyak, semua pembayaran dia klik ini. Nah, selesai nih, turun ke bawah nih kayak rekening koran. Ustazah tidak perlu ngitung-ngitung lagi, selesai penerimaan pembayaran, dicek nih rinciannya. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian gitu. Petugasnya pun bisa banyak ini. Ini jadi ini sebenarnya aplikasinya bisa dipakai banyak orang Ustazah. Oh iya iya. Tapi sementara biar Ustazah aja dulu yang pakai ya. Nanti kalau butuh butuh bisa diakses ramai. Buktinya kan ini aplikasinya di sini Ustazah bisa pakai. Bisa connect tadi. Iya. Nah, gitu. Nah, terus berikutnya itu tadi Oke. kalau pembayaran satu orang ya, pembayaran satu jenis misalnya Anin Ditya ini bayar SPP aja. Nah, sekarang kasusnya dia ngasih duit 2 juta, silakan diatur Ustazah mana yang mau duluan dibayarkan gitu kan. Ah ya gitu Pak. Nah, maka kita pilih multi payment ini, multi payment. Kita cari nama anaknya di sini, misalnya Nindya. Nin. Nah, enter aja yang kelas 1A nih kan. Nah, Iya. gini. Oke. Apa yang mau dibayar? SPP misalnya. SPP. Nih, tinggal bayar masuk aja sini. SPP cicilannya 250.000. Ada diskon apa enggak? Kalau enggak ada ya langsung gitu loh. Kas tunai masuknya. Ini bisa diubah kalau ditransfer gitu loh. Kalau ditransfer ke rekening ini diganti aja ke bank. Kas bank. Ini. Udah masuk. Berarti di kas bank. Oke? Iya iya. Itu aja bedanya cuman kas tunai. Kita ke kas tunai aja. Dah, keterangannya adalah SPP Juli 21 tambah ke daftar pembayaran. Baru ada 250.000. Bayar apa lagi? Buku. Buku 200.000. 200. Oke. Dah, diskonnya udah ada. Buku. Oke. Buku 200. Apalagi misalnya pembangunan lah ya, wes langsung tak buat gini ya. Ini dia bawa uang 2 juta tadi, berarti 1.550.000 lagi. 1.550.000 ke uang bangunan gitu ya. Iya. Nah, nah, kita tambah ke daftar pembayaran. Pas 2 juta. Tambahkan aja lagi di bawah nih, misalnya SPP Juli 250, keterangan aja. Terus Iya. buku 200, terus bangunan Bangunan. ya. Bangunan
1550 gitu aja. Sebenarnya yang SPP aja yang perlu sih, yang lain enggak perlu. Kirim SMS, simpan. Oke. Udah, nih udah masuk. Kalau ini chat yang sederhana, ini ya. Ini contoh kwitansi yang sederhana. Nih. Ini kalau pakai kwitansi kayak punya ini ya, punya Indomaret itu ya. Nah, kalau pakai printer biasa itu nanti ada atas bawah. Atas untuk orang tua, kita yang tanda tangan, bawah itu tanda tangan orang tua itu yang kita simpan gitu loh. Nah, jadi ini kan sudah ada keterangan ini ya, yang compact kan, yang simple. Nah, sekarang kalau yang detail kayak gini. Detail ini A4/2 nih idealnya kertasnya. Pakai printer biasa bisa. Nah, ini ada detailnya soalnya. Nah, kayak gini. Ini contohnya nih, atas bawah kan? Gitu. Jadi, ini rinciannya kan enak lihatnya kan? Iya. Nah, gitu aja wis, selesai. Di print, kasihkan satu ke orang tua, ini dipotong ke bawah. Putus ya, habis lagi nih. Ntar, tak kirimin lagi. Partisipan. Oke, udah connect. Nah, ini dikit lagi kok, dikit lagi. Mana tadi? Berarti nanti kan bisa ada videonya ya, saja buka lagi aja ya. Oke, ini berarti yang pembayaran double-double. Gimana? Layarnya belum. Kan sudah tadi barusan. Hah? Belum diklik tadi ya? Belum. Sudah nih tadi. Kan ini ada kwitansinya nih. Maksudnya itu perlihatkan itunya, Pak. Ini hasilnya ini. Oh, layarnya. Layarnya. Oh, oke. Share screen-nya ya. Share screen. Ya udah, Pak. Oke ya. Sudah ada. Itu sudah selesai. Nah, berikutnya adalah itu tadi sudah untuk penerimaan SD sudah. Nah, sekarang kalau pengeluaran seperti apa? Pengeluaran ya udah kayak ini aja. Kalau ada pengeluaran, klik pengeluaran, transaksi pengeluaran gitu. Jadi misalnya beli apa? Beli ATK. ATK itu ada di Dana Bos, maka dia mengambil kas bos gitu. Ya? Halo? Iya, Pak. Nah, Ya. jadi kalau ATK itu kan ada di Dana Bos, maka diambil dari kas bos. Siapa yang mengajukan misalnya? Yang mengajukan misalnya Ustadz Yarjo, wes kita masukkan situ. Atau siapa yang beli? Misalnya 400.000. Keperluan pembelian ATK kantor, wes gitu aja. Simpan. Oke. Dah. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini laporan neraca. Cek. Nah, minus kan kas bosnya kan? Iya kan? Karena kita belum punya kas bos belum masuk. Dana bos belum cair gitu loh. Oh, gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka kita pinjam dulu dari kas tunai untuk kas bos. Gitu.
kas bos minjam ke kas tunai sebesar 1 juta misalnya gitu. Caranya klik jurnal umum. Nah, pinjam sini buat pinjaman kas bos ke kas tunai. Karena dana bos belum cair. Gitu ya. Kita klik di sini. Nah, yang pertama apa yang akan berkurang? Kas tunai akan berkurang sebesar di kredit 1 juta. Nah, kemudian kas bos akan bertambah sebesar kas bos sebesar 1 juta. Oke, kita cek. Nah, balance ya, kiri kanan, simpan. Oke, maka sekarang statusnya laporan keuangan kita adalah, kita lihat di sini. Pas kan? Kas bosnya jadi 2 juta, kas tunai jadi 2 juta, kas bosnya jadi 600. Kok dari 600? Yang tadi 400 kan udah dipakai untuk beli printer. Untuk beli ATK. Oh iya, iya. Nah, gitu caranya. Jadi jangan langsung dari kas tunai. Contoh nih, mau beli ATK, kas bos kosong. Jangan langsung diambil dari kas tunai gitu. Supaya nggak bingung. Kalau enggak Kak, kalau misalnya kasusnya yang bagian dana bos itu berbeda gimana Kak? Orangnya. Ya tetap Kan aja misalnya ada dimasukkan aja sini. Tetap aja dimasukkan. Kan nanti bisa dikasih akses. Mm-mm. Sekarang dana bos tuh mau dimasukkan ke sini apa enggak gitu. Nah, sekarang kan pengeluarannya kan gini. Pengeluarannya kan lewat ustazah kan? iya, Hariannya. tapi kalau untuk dana bos itu bukan ke saya Pak. Iya, bukan ke ustazah. Tapi kan ketika dana bos belum cair, harus beli ATK. Siapa yang beli? Ustazah apa bendara bos? Saya nanya. Belum tahu ada bendahara bos sendiri. Iya, sekarang ini gini, ATK itu, beli kertas itu ada di dana bos. Sementara di sekolah itu butuh kertas. Gitu loh. Kalau misalnya kalau sekarang di sini ATK itu emang ada dari program sekolah Pak, ngambil dari Ya uang enggak apa-apa, program berarti sekolah. kalau ATK tadi pas beli ATK hati-hati aja pas pengeluaran. Pas buat pengeluaran, kasnya itu dipilih dulu. Kalau ini kemarin settingannya kan ambil dari kas bos. Kalau mau diambil dari kas tunai berarti ganti aja kas tunai, selesai. Gitu. Oh iya, iya. Oke ya. Ya, cuman ini aja diperhatiin. Oh iya, iya Pak. Nah, contoh yang lain untuk kebutuhan yang dia ada di dana bos. Listrik coba, listrik dari mana? Iya dari bos. Nah, ketika harus bayar listrik, dana bos belum ada gimana mekanismenya? Diambil dari mana duitnya? Sudah di bendahara kayaknya. Lah, terus kalau dari bendahara, statusnya kita tidak tahu, dia akan mengurangi situ. Seharusnya Oh diambil iya. dari kas bos, sehingga ketahuan kas bos itu sudah minus berapa gitu loh. Maka kalau belum ada, walaupun belum cair, itu harus dikasih talangan dana bos itu gitu loh. Jadi untuk item-item yang memang itu ada di Juknis Pos, maka sebaiknya yang megang yang belanja adalah bendahara bos gitu loh. Oke, silakanlah diatur teknisnya tuh. Kalau saya yakin Ustazah Latifah paham, cuman ini aja kas tunainya. Kalau Ustazah ngambil dari kas tunai bayar listrik, nah terus nanti ketika kas bos turun, gitu ya. Coba kita simulasikan aja. Ketika kas bos bayar listrik misalnya gitu. Bayar listrik, beban listrik, mana listrik? Telepon. Kalau misalnya kan udah minjam tuh Pak di kas tunai. Nah pas kas bos mengembalikan itu gimana Pak? Tadi kan udah minjam. Ya kayak gitu. Ya, Nah, berarti kan contoh ada penerimaan lagi nih. Kas bos cair. Nah, sekarang kas bos cair, kas bos turun. Ada uang bos turun dari Pemda. Masuk ke rekening kan? Kan masuk misalnya 20 juta. Ya. Nah, kan masuk di sini sumber bos TW 1 2021 misalnya kayak gitu. Jumlah 20 juta.
gitu kan? Ya. Simpan. Oke. Lah, bendahara, Ustazah Latifah sebagai bukan bendahara, bos bendahara umumnya, kan punya catatannya bahwasanya dana bos minjem. Berarti, nah kita cek juga di sini. Di sini pun di laporan buku besar, di kas bos, itu bisa dicek. Kas bos. Nah, kas bos itu transaksinya ini loh. Pinjaman kas bos. Nah, ini kan ada kan? Pembelian ATK Ya. kantor. Nah, ini kan pinjaman kas bos ke kas tunai ini. Ini kan seharusnya ada bisa di-print gitu aninya nanti notanya. Itu enggak Ya, tuh. ya, ya. Kalau itu enggak bukan ini, artinya pinjam meminjam aja. Nah, tapi ini bisa dilacak gitu loh. Di kas tunai juga bisa Ustazah lacak di sini kas tunai. Kita cek ya. Ini Ustazah kan megang kas tunai ya. Ya. Nah, di sini bisa dilacak nih loh. Pinjaman. Nah, walaupun uangnya dipakai, ini ada pinjaman kas bos ke kas tunai. Kan ada catatannya. Ya, ya. Oke ya, sampai di sana ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira kayak gitu saja. Nah, jadi sekarang tolong Ustazah hidupkan laptopnya, pakai internet, terus Ustazah install ini. Di sini Ustazah install TeamViewer. Team ini, TeamViewer install di laptopnya. Nah, ini ya, di-download. Saya contohkan kayak gini. Contohkan kayak gini. Nanti tak kirim ininya. Ini tak kirim ke WA. Ops. Nih, tak kirim ke WA. Buka di laptop. Terus diinstal, di-download. Nah, di-download, ini nanti download TeamViewer. Oke, nah nanti akan muncul filenya tuh, downloadannya tuh. Terus dibuka. Ikuti aja, terus next. Ini soalnya yang saya udah diinstal nih. Ikut Iya, aja, iya. next, terus sampai selesai. Sampai selesai nanti muncul ini. Pilih nanti yang personal ya. Personal use. Nah, nanti akan muncul seperti ini logonya. Iya, kemudian, Pak. Tunggu ntar. Ini ada muncul nanti ininya. Ini lagi buka. Contoh kalau sudah berhasil. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Muncul kayak gini. Lah, tunggu dulu. Nanti muncul isi ID-nya. Itu yang dikirimkan. Nah, ini. Di foto pakai WA, cekrek, nah, kirimkan ke saya. Ininya. Halo? Iya, Pak. Kirimkan ke saya ya, ininya ya. Nah. Tapi nanti malam kelihatannya, saya habis ini ada acara. Ada kegiatan. Ininya. Nanti malam sekitar jam 8 ya. Gitu ya. Iya, iya, Pak. Atau sekarang kalau mau dicoba dulu enggak apa-apa, cuman nanti kalau saya harus berangkat tak cut gitu ya, enggak apa-apa. Saya harus nyeting sana jadi server, komputernya Ustazah jadi server. Nah, diinstal, habis ini muncul ini, fotokan, cekrek, nah nanti saya remote, saya kendalikan laptop Ustazah dari sini. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Ya, mungkin gitu dulu saja. Afwan, nah, kita stop ya. Karena tunggu itu tadi Ustazah install kirimin ke WA. Kita tutup Ustazah ya. Nah, nanti Iya, kalau siap, ada Pak. pertanyaan segala macam lewat WA aja enggak apa-apa. Oke saja. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama.